Shalom saudaraku semua yang diberkati oleh Tuhan. Pagi ini sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan yang ditaburkan di pagi ini itu dapat mengubahkan setiap kita. Pagi ini saya beri tema dengan tema jangan tertipu karena pencobaan. Kita baca dalam Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-17. Di situ firman Tuhan mengatakan, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab hari ini adalah tulisan Yakobus kepada orang Kristen Yahudi yang tersebar dan menderita oleh karena iman mereka. Suratnya mengindikasikan bahwa beberapa orang percaya mulai mempertanyakan Tuhan serta karakter Tuhan oleh karena situasi yang mereka hadapi. Bahkan beberapa di antara mereka sepertinya mereka menuduh Tuhan telah mencobai mereka untuk melakukan hal yang jahat. Seperti tadi firman Tuhan berkata, apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, aku sedang dicobai oleh Allah. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat. Karena itu Yakobus mengingatkan mereka supaya jangan tertipu dan meragukan dan menyalahkan Tuhan. Misalnya dalam kisahnya Ayub, tujuan Tuhan mengizinkan Ayub itu menghadapi pencobaan adalah untuk apa? Untuk menunjukkan imannya yang tulus, sekaligus membuat imannya itu lebih kuat. Sedangkan tujuan iblis mencobai Ayub adalah menggoda supaya Ayub itu dia mengutuki Tuhan. Jadi Yakobus mendorong setiap kita untuk mari kita mengenal hakikatnya Tuhan dari kasih karunia Allah, di mana ia menekankan bahwa Tuhan adalah sang pemberi yang baik dan sempurna. Ia adalah pemberi yang baik karena apa? Karena Allah itu memberikan kepada kita hal-hal yang baik. Ia memberikan kita kehidupan, Dia memberikan kita kemampuan bernafas, Dia memberikan kita alam semesta, dan juga Dia memberikan kita kesempatan-kesempatan untuk bertumbuh lebih baik. Allah juga adalah Allah pemberi yang sempurna karena Ia memberikan kepada kita apa yang benar-benar kita butuhkan. Saat kita membutuhkan kasih, Ia memberikan kita keluarga, teman-teman, dan juga gereja. Saat kita membutuhkan kesabaran dan kedisiplinan, Ia memberikan kita firman-Nya. Dan Dia menempatkan kita dalam situasi yang dapat kita mengembangkannya. Tuhan mengenal diri kita, individu per individu, pribadi lepas pribadi, bahkan lebih dari kita mengenali diri kita sendiri. Karunia-Nya yang selalu baik, tepat, dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan demi pengembangan diri kita. Dengan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, kita memahami bahwa bagaimana Yakobus dapat melihat pencobaan sebagai suatu kebahagiaan. Dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-3, di situ firman Tuhan mengatakan, salam dari Yakobus hamba Allah dan kasih dan Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Kita pun harus menyadari hal ini, saudara-saudaraku semua, agar apa? Agar kita tidak marah kepada Tuhan ketika kita mengalami persoalan, ketika kita ada dalam titik terendah dalam kehidupan kita dan kita menjauh daripada Tuhan, karena Ia adalah pemberi yang baik dan sempurna. Kita pun percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita harus tahu, sifat asli Allah adalah terang yang menyebabkan kehendak-Nya selalu bertujuan yang baik bagi setiap kita. Untuk itu, mari percaya bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu tujuannya untuk mendewasakan kita, untuk iman kita bertumbuh dan kita semakin dan semakin mengandalkan Tuhan dan kita mengenal pribadi Tuhan lebih dan lebih. Sama-sama kita mau
melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita dari hari ke hari, bukan hanya menjadi pendengar saja, tapi kita menjadi pelaku firman yang setia, sehingga kita didapati oleh Tuhan orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang hidup dalam ketaatan akan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita, Roh Kudus-Nya memampukan setiap kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Tuhan berkati. Immanuel.